Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah Injil Tuhan. Kado istimewa. Renungan oleh Romo Nolaskus Harsantioko, Okar. Nyanyian pujian dalam Injil hari ini sungguh-sungguh mengungkapkan rasa syukur Zakaria atas pemenuhan janji Allah. Kidung yang penuh kuasa Roh Kudus ini adalah madah sukacita atas kelimpahan kehidupan yang dihadiahkan Allah. Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Meskipun Yohanes bukan Mesias yang dijanjikan Allah, tetapi Zakaria tetap bersyukur bahwa dia dan anaknya Yohanes boleh ikut ambil bagian dalam pemenuhan janji Allah itu. Lalu apa makna madah ini bagi penghayatan iman kita? Pertama, Tuhan tidak pernah membiarkan orang pilihannya lama menderita, dan Tuhan pasti menepati janjinya. Kedua, anak yang dilahirkan itu suatu anugerah istimewa dari Tuhan. Sejak perjanjian lama kita disadarkan bahwa kelangsungan Israel di dunia ini bukanlah suatu proses kodrati semata-mata, melainkan rahmat Tuhan. Ketiga, Elisabet yang mandul menerima kesuburan karena berkat anugerah Tuhan. Hal ini menjadi perlambang dan persiapan terhadap karya terbesar, yaitu kelahiran Yesus Kristus dan perawan Maria berkat kuasa Tuhan. Mengakhiri masa Advent ini, mari kita bersama Zakaria yang penuh dengan Roh Kudus mensyukuri kemurahan hati Allah. Ia memenuhi janjinya, mengutus putranya untuk menyelamatkan kita dan terus mendampingi kita dalam perjuangan hidup di dunia. Kita bersyukur bahwa kita yang mengalami pemenuhan janji Allah sebagai kado istimewa juga boleh ikut mengambil bagian dalam mewujudkan janji Allah dalam hidup kita. Semoga kita yang telah mempersiapkan diri selama 4 pekan Advent ini mampu merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan pada peristiwa Natal. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini.
Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.